Kenapa orang kok berani naruh uang 1 miliar misalnya di coffee shop, tapi nggak berani beli BBCA 1 miliar? Karena adalah dia nggak tahu BBCA, tapi dia mungkin menguasai coffee shop. Atau bisa aja karena banyak orang ngomongin, oh bisnis resikonya kecil, padahal enggak. Saya kalau disuruh buka coffee shop 1 miliar, di compare sama beli Bank BCA 1 miliar, all the way saya akan pilih beli BBCA 1 miliar. Kenapa? Saya bukan pakar F&B, of course, saya juga bukan yang paling jago investasi, tapi yang saya tahu adalah kalau saya gagal di F&B, mungkin kursi saya, mesin kopi saya, ruko yang saya sewa mungkin nggak bisa balik. Dijual pun dengan harga yang murah. Tapi kalau di saham, rugi at least modal kita bisa balik karena lebih liquid. Tapi poin saya adalah kalau kamu mengerti apa yang kamu lakukan, kamu pasti akan lebih berani. Kemudian prinsip yang kedua yang saya percayai adalah tidak ada investasi yang bisa ditinggalkan. Apalagi relate ke tadi prinsip yang pertama, kalau kamu naruhnya besar, kamu pasti mau tahu lebih lanjut terhadap performa dari emiten yang kamu investasikan. Apalagi kalau kamu udah di level masuknya ratusan miliar, pasti kamu akan kenal dengan ownernya, kamu akan cari tahu manajemennya, kamu akan cari tahu plannya, kamu harus cari tahu journey dari company-nya, story-nya ini sampai mana, kamu akan follow through terus, kamu akan kepo terus. Dan harusnya emang seperti itu. 4. Prinsip yang keempat ini penting. Jangan sampai kamu FOMO akan jackpot. Karena kebanyakan orang yang FOMO hasilnya rugi. Kebanyakan orang yang FOMO itu mengurangi clarity kita dalam berpikir. Orang yang beli karena FOMO itu biasanya nggak analisa dulu. Bahkan even dia nggak tahu sama sekali apa yang dia beli. Prinsip selanjutnya nomor 5 adalah jangan serakah. Serakah ini musuh pertama manusia. Ini beda dengan FOMO nih. Serakah ini orang udah analisa bener, udah melakukan due diligence-nya sebagai a good investor, tapi targetnya nggak masuk akal. Being hopeful itu adalah sumber pertama tuh dari kejatuhan, karena dia serakah, pengen lebih terus, momentumnya hilang. Tiba-tiba, saham di Indonesia kadang-kadang momentumnya udah berat, volumenya menipis, bid offernya udah tipis, dia masih berharap terus, nggak kabur, nggak take profit, lama-lama kebanting lagi, bahkan bisa sampai rugi. Pelajaran dari video ini adalah bahwa di luar segala pengetahuan dan kepandaian kamu mengenai saham dan mengenai investasi, yang membuat kamu kalah dan rugi di investasi most of the time adalah dirimu sendiri dan ego.